Banyak direct message yang masuk ke Instagram Zep Finance katanya ingin investasi saham tapi ragu. Kali ini tips investasi saham mulai dari nol di Zep Finance TV. Halo, ketemu lagi bersama saya Prita Gozi di Zep Finance TV. Zep Friends, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga komen semua video di channel ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kali ini kita mau mulai membahas suatu investasi yang mungkin bisa jadi investasi yang baru kalian mulai di tahun ini, yaitu investasi saham. Nah, sebenarnya apa sih kriteria-kriteria pada saat kita mau berinvestasi saham? Untuk apa? Lalu uangnya dari mana? Tenang, segala kepusingan kalian akan kami bahas nih di video kali ini. Nah, sebelum kita memulai berinvestasi saham, maka yang paling pertama adalah kita harus tahu saham itu apa. Zep Friends, saham adalah salah satu instrumen investasi di pasar modal. Zep Friends tentu paham ya bahwa sebuah perusahaan itu kan pasti memiliki modal dong. Nah, modal itu dicatatkan di laporan keuangan dalam bentuk saham. Nah, jadi kalau Zep Friends nih misalnya membeli saham suatu perusahaan, bisa dikatakan Zep Friends adalah owner dari perusahaan tersebut. Gaya kan? Nah, kalau misalnya nih kalian juga masih bingung, kita sebenarnya yakin nggak sih beneran sebagai owner dari perusahaan tersebut? Tenang, sebagai buktinya Zep Friends akan mendapatkan sertifikat bukti kepemilikan yang sering disebut dengan saham. Nah, saat ini saham itu sudah tercatat secara elektronik, jadi udah nggak kayak zaman dulu yang masih pakai kertas-kertas biasa. Oke, supaya lebih mudah lagi, saya mau berbagi nih bagaimana kita memahami konsep investasi saham yang dari dulu selalu diajarkan oleh co-founder Zep Finance yang juga ayahanda saya sendiri, yaitu Dr. Iwan Poncowinoto yang juga tokoh syariah di pasar modal loh. Simak ya. Oke, jadi Pak Iwan itu sering banget nih menjelaskan tentang analogi sapi betina dalam investasi di pasar modal. Oke, jadi ceritanya tuh gini. Misalnya nih ada 3 orang, katakanlah anak saya, Arzi, kemudian dengan teman-temannya Altaf dan Arzaki. Semua ya. Nah, anyway, mereka mau membeli sapi bersama-sama, katakanlah sapi betina. Nah, pada saat mereka membeli, sapi betinanya harganya 9 juta rupiah. Otomatis karena belinya patungan bertiga, maka masing-masing Arzi, Arzaki, dan Altaf harus membayarkan 3 juta rupiah. Oke, lalu mereka membeli sapi betina itu yang akan dipelihara dengan harapan bisa mendapatkan susu setiap hari dan mendapatkan anak sapi setahun sekali. Bahasa keuangannya, investasi 9 juta rupiah pada seekor sapi betina dengan mengharapkan expected weekly income atau dividen sejumlah 20 liter susu sapi dan expected annual income capital gain berupa seekor anak sapi. Masing-masing memiliki hak yang setara, yaitu sepertiga atas sapi dan semua hasilnya. Oke, sampai di sini cukup dipahami ya. Let's say setelah berjalan selama 6 bulan, lalu sapi tersebut ternyata bunting. Dan selama ini memberikan susu rata-rata hingga 24 liter per minggu. Wah, kalau menurut paparan analis fundamental, investment outlook-nya bagus sekali. Oke, setelah berjalan 7 bulan, mendadak salah satu teman yaitu Altaf perlu uang untuk kepentingannya dia sendiri. Lalu untuk mengambil bagiannya, apakah mereka harus memotong sapi tersebut? Tentu saja tidak, pasti akan menimbulkan keributan dong. Siapa yang akan mendapatkan bagian paha, buntut, dan sebagainya. Apalagi pada saat dijual di pasar, harganya mungkin tidak setara ya nggak sih? Dan untuk yang lainnya, misalnya Arzi dan juga Arzaki, kan niat mereka mau berinvestasi di sapi betina yang hidup, bukan pada daging dan juga kulit sapi
sapi betina. Oleh karena itu, akhirnya mereka sepakat membuat potongan-potongan puzzle yang menandakan masing-masing memiliki hak atas sebuah sapi. Nah, apakah harganya memang masih 9 juta? Coba Zep Friends tebak, sapinya memberikan susu yang lebih banyak daripada harapan. Lalu dia lagi bunting, artinya dia tambah gemuk dan setelah ini akan memberikan 1 ekor anak sapi. Otomatis pada saat dibawa ke pasar nih, lalu dinilai, dihargai, ternyata sapi tersebut saat ini harganya adalah 12 juta rupiah. Maka dengan sistem hak tadi, yaitu dengan si puzzle, maka Altaf bisa mendapatkan 1 puzzle yang memang kalau misalnya ada orang yang mau membeli haknya Altaf, maka dia harus membayarkan 4 juta rupiah. Nah, untuk si Altaf ini berarti modalnya dia 3 juta, lalu dia menjual haknya, lalu dia mendapatkan uang 4 juta rupiah. Artinya dia juga memperoleh keuntungan 1 juta rupiah. Oke, sekarang apa saja sih sebenarnya yang membuat Zep Friends ragu-ragu saat mulai berinvestasi saham? Jadi, Mins di Zep Finance sudah mengkompilasi nih berbagai pertanyaan dari Zep Friends yang akan kita jawab di video kali ini. Oke, pertanyaan pertama, katanya nih, beli saham gimana caranya? Oke, kalian jangan datang ke perusahaan itu ya, lalu ketok-ketok bilang mau beli saham. No, kita membeli saham melalui perusahaan sekuritas. Caranya, kita mendaftar sebagai nasabah di perusahaan sekuritas tersebut. Saat ini yang namanya platform investasi perusahaan sekuritas itu sudah banyak. Kalian bisa datang secara offline langsung ke kantornya, atau juga saat ini berbagai platform tersedia secara online. Lalu ada juga yang memang registrasinya masih membutuhkan tatap muka, tetapi ada juga yang registrasinya benar-benar full 100% online. Lantas mana yang lebih baik? Ya terserah lagi, tergantung Zep Friends sukanya yang seperti apa. Karena yang lebih esensial juga adalah kita memilih saham yang mana, baru kemudian kita memilih platformnya yang mana. Oke, saat kita misalnya membuka rekening efek di perusahaan sekuritas, pastinya kita membutuhkan KTP dan NPWP karena memang harus sudah 17 tahun ke atas yang bisa menjadi investor di pasar modal. Lalu kita akan diminta nih untuk memilih membuka rekening dana nasabah di bank yang mana. Biasanya sudah ada pilihannya, jadi kita tidak bisa serta-merta pilih-pilih asik-asik sendiri, tetapi yang harus sesuai dengan yang digunakan perusahaan sekuritas tersebut. Berikutnya, setelah rekening dana nasabah terbentuk, maka kita akan diminta untuk menyetorkan dana. Berapa jumlahnya? Tergantung lagi berapa yang diminta oleh perusahaan sekuritas tersebut. Lalu, setelah dananya nih tersedia di rekening dana nasabah kita, sudah siap deh kita untuk bisa membeli saham. Kita harus beli dulu, baru bisa kita jual. Karena kalau teman-teman langsung mau jual saham tanpa sebelumnya membeli, itu namanya short selling. Dan itu no untuk pemula, apalagi yang katanya kepingin berinvestasi secara syariah. Oke, berapa jumlahnya ya untuk kita bisa menyetorkan dana itu? Ya terserah. Yang penting selama kita bisa memiliki saldo rekening yang paling minimum yang memang diminta oleh perusahaan sekuritas tersebut. Kita pun bisa menyetorkan dana untuk berinvestasi setiap saat. Jadi kalau misalnya Zep Friends mau setiap hari juga bisa, mau setiap pekan juga bisa, atau seadanya uang juga boleh. Yang penting uangnya ada, bukan uang orang. Oke, pertanyaan kedua nih, banyak juga yang bertanya, butuh modal berapa sih? Bener nggak sih Mbak, untuk investasi saham di pasar modal itu butuh juta-jutaan? Oke, sekarang begini, tergantung dari perusahaan sekuritas yang Zep Friends pilih, maka akan ditentukan berapa sih saldo minimum yang harus ada di rekening dana nasabah kita masing-masing. Lalu kita akan memilih mau membeli saham apa. Saat ini saham yang paling murah itu harganya adalah Rp50. Jadi kalau kita membeli saham satu lot yaitu 100 lembar saham, tinggal dikalikan saja 100 dikali 50 alias 5.000. Ya ampun, sama semangkok bakso aja mahalan bakso, bener nggak? Oke, pertanyaan yang ketiga yang juga banyak masuk adalah kalau kita sudah punya saham, lalu diapain?
Oke Zep Friends, jadi kita berpegang nih pada konsep tujuan keuangan. Kan ini Zep Finance TV, kita tidak mau mengajak Zep Friends berangan-angan mendapatkan cuan instan profit sekejap dari pasar modal. Oh tentu tidak. Kalau di Zep Finance TV, kita mau mengajak teman-teman semua untuk benar-benar menjadi investor yang bijak dan juga benar. Jadi pada saat kita sudah memiliki saham, kita harus menentukan tujuan keuangan kita untuk apa. Kalau memang Zep Friends ingin mendapatkan capital gain dari saham yang Zep Friends miliki, boleh-boleh saja, sah kok. Tapi sebaiknya kita punya trading plan. Misalnya sampai dengan profit sejumlah berapa baru kita take profit. Atau kalau misalnya Zep Friends memiliki tujuan keuangan tertentu, berarti kita bisa menentukan berapa tahun nih kita akan memiliki saham tersebut. Zep Friends harus memahami bahwa setiap emiten atau setiap saham itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Biasanya sih tergantung juga dari sektor si perusahaan tersebut. Karena ada sektor-sektor tertentu yang memang sangat cocok untuk digunakan untuk investasi yang mungkin sifatnya lebih jangkanya 5 tahun sampai 10 tahun, tetapi ada juga sektor yang memang cocok banget untuk 20 tahun ke atas. Oleh sebab itu, kita harus memahami bagaimana analisa fundamental dari setiap emiten yang mau kita beli. Oke, pertanyaan terakhir nih yang juga sering banyak masuk. Saham apa dong? Bahkan yang ini banyak banget yang minta bocoran. Mbak Prita punya saham apa sih? Bocorin dong portofolio sahamnya apa? Tidak akan seorang Prita Gozi membocorkan portofolio sahamnya, apalagi di media sosial. Of course not. Gini Zep Friends, pada saat kita mau membeli saham, maka kita sebaiknya menentukan sesuai dengan tujuan keuangan kita tadi kan. Tapi kalau Zep Friends benar-benar bingung nih, kita bisa memulai dengan saham-saham yang berkapitalisasi besar. Oke, untuk saat ini, katakanlah per Januari 2021, maka top 10 saham berkapitalisasi terbesar di IDX itu ada ticker BBCA, ada BBRI, ada TLKM, ada BMRI, UNVR, ASII, lalu TPIA, HMSP, EMTK, dan juga BBNI. Nah, apakah semuanya langsung diambil? Ya tentu tidak, tetapi sesuaikan dengan modal kita adanya berapa. Kemudian apakah memang kita hanya mau berinvestasi di saham-saham yang sesuai dengan syariah. Dan yang terakhir, untuk jangka waktu berapa lama saham itu akan kita pegang. Nah Zep Friends, nggak usah pusing. Mudah-mudahan sekarang sudah semakin yakin ya untuk berinvestasi saham. Tidak ragu-ragu lagi dan sudah lebih ngerti kenapa saya harus memulai juga investasi di saham. Oke, kali ini kita akan tutup dengan tips berinvestasi saham, do's and don'ts. Kita mulai dari do's-nya dulu ya. Yang paling pertama adalah mulai dengan memiliki dana darurat. Kalau yang ini nih sudah pasti harus dipenuhi. Jangan memulai investasi saham tanpa memiliki dana darurat. Oke, berapa jumlahnya? Silahkan dimulai dari 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Pisahkan dan pastikan memang selalu tersedia kalau kita membutuhkannya sewaktu-waktu. Yang kedua, tentukan untuk apa kita membeli saham. Biasanya sih bisa 2, bisa trading, bisa investing. Oke, sekarang untuk para trader, maka saya punya tips untuk tidak rakus, menggunakan uang dingin, lalu menghindari margin trading. Untuk analisa teknikal, silahkan simak video-video yang lain ya, dan juga pelajari lagi lebih lanjut. Sekarang untuk Zep Friends yang memang berniat untuk investasi seperti Prita Gozi misalnya, maka kita harus selalu berpegang pada analisa fundamental perusahaannya masing-masing. Sebenarnya mudah kok untuk mempelajari tentang fundamental karena rasio-rasionya sudah banyak tersedia di berbagai platform aplikasi maupun kalau kita suka membedah laporan keuangan masing-masing. Nah, kita juga bisa mempelajari sektor mana yang memang sesuai untuk investasi 5 hingga 10 tahun di pasar modal dan juga yang memang cocok untuk 10 tahun ke atas bahkan 20 tahun ke atas. Seperti Prita, tanpa sadar saat ini sudah hampir 20 tahun berinvestasi di saham langsung di pasar modal. Pasti kalian juga kepengen hal yang sama kan?
Dan yang ketiga, selalu upayakan profit taking hanya untuk porsi keuntungan saja. Lalu kita pindahkan profit tersebut di aset yang memang lebih safe. Jadi kalau konsepnya ya, misalnya kita sudah untung besar nih di satu saham, katakanlah bahkan sudah untung sampai 50%. Maka tidak ada salahnya untuk kita melakukan profit taking, lalu profit tersebut kita pindahkan ke reksadana pasar uang misalnya, atau dipindahkan ke emas. Jadi kita sudah mensecure profit tersebut di tempat yang lain. Yang keempat, konsisten hapsari. Hanya perlu selembar aja sehari. Maksudnya kita melakukan praktek menabung saham yang teman-teman bisa lakukan setiap minggu, setiap 2 mingguan, atau bahkan setiap bulan. Yang terakhir, selalu tenang saat mengambil keputusan. Percayalah, yang namanya investasi saham di pasar modal pasti adalah yang menarik kita untuk tergerak nafsu sesaat atau bahkan juga rakus. Kuncinya adalah tenang. Oke, sekarang adalah don'ts dalam berinvestasi saham. Oke, friends ya, jangan menggunakan uang operasional, uang sekolah anak, apalagi uang orang lain pada saat kita memulai investasi saham. Pastikan itu memang dana yang sudah kita sisihkan dari penghasilan kita atau misalnya dana idle yang memang kita bisa pergunakan. Yang kedua, friends, jangan ikut-ikutan. Apalagi sampai FOMO pada saat kita berinvestasi saham. Kita harus memahami apapun yang kita beli termasuk emitennya. Bukan sekedar, oh saya makan mie instannya, oh saya pakai shampoo-nya, jadi saya beli emiten tersebut. Itu saja tidak cukup. Tetapi sangat penting untuk kita juga memahami secara fundamental, manajemen siapa yang mengelola, dan lain-lainnya. Yang terakhir, jangan menggunakan fitur margin trading untuk investor pemula. Memang betul bahwa ada fitur tersebut disediakan oleh perusahaan sekuritas, tapi itu adalah untuk investor saham yang sudah kawakan. Jangan juga sampai tergoda mengambil pinjaman online atau menggadaikan aset-aset yang memang friends miliki hanya sekedar untuk menambah modal investasi saham. Friends, itu tadi tips untuk berinvestasi di saham. Saya selalu mau mengingatkan untuk jangan mudah termakan iming-iming investasi di saham pasti cuan terus, atau investasi di saham mudah mendapatkan keuntungan. Friends, semua investasi pasti mengandung resiko dan kita harus sabar pada saat kita benar-benar mau menjadi investor. Nah, Friends, good investing tidak hanya berbicara tentang potensi hasil yang tertinggi, karena hasil yang tinggi cenderung merupakan kejadian once in a blue moon, alias hanya sesekali dan jarang berulang. Good investing selalu berbicara tentang potensi hasil yang baik, yang konsisten, dan juga terus berpeluang dalam jangka panjang. Pada momen itulah compounding return of investment akan benar-benar merupakan keajaiban untuk keuangan kita. Friends, ingat, getting rich is easy, but staying rich is another story. Simak terus video-video tips finansial dan juga investasi di channel Zefinance TV. Saya Prita Gozi, pamit undur diri, kita ketemu lagi di video yang lain.